Konsep PAUD berkualitas itu ada 1 fondasi dan 4 dimensi layanan. 1 fondasi itu adalah adanya guru dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya. Anak usia dini itu tentunya kan tidak hanya butuh hanya sekedar pendidikan saja. Anak juga butuh dilayani bagaimana gizi kesehatannya, pengasuhannya. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di RTL, Ruang Tanpa Lobi BPPMP Jawa Tengah. Ruang untuk membahas segala hal tentang pendidikan. Pada kesempatan ini, saya Christina Henry bersama Ibu Natalia Dewi Mumpuni SC MPD atau yang biasa saya panggil Mbak Unik. Beliau adalah salah satu dari Widya Prada Ahli Muda BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Unik. Waalaikumsalam Mbak Hendri. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Pagi. Baik Mbak. Kebetulan kita satu wali wilayah ya Mbak, Karanganyar. Iya, di Karanganyar tahun ini ya Mbak ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang layanan esensial anak usia dini menuju PAUD berkualitas ya Mbak ya. Iya betul. Untuk langsung aja ya Mbak ya, untuk mengawali bisa dijelaskan lebih dahulu Mbak tentang keterkaitan layanan esensial itu dengan PAUD yang berkualitas itu seperti apa Mbak? Ya, jadi gini Mbak, konsep PAUD berkualitas itu ada 1 fondasi dan 4 dimensi layanan. 1 fondasi itu adalah adanya guru dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya. Kemudian 4 layanan yang ada, yang pertama adalah layanan kualitas pembelajaran, kemudian kemitraan dengan orang tua, yang ketiga layanan kebutuhan esensial anak usia dini, dan yang keempat adalah pengelolaan lembaga. Jadi layanan kebutuhan esensial anak usia dini ini merupakan salah satu hal yang menunjang terjadinya ya untuk jadi PAUD berkualitas, kira-kira seperti itu. Untuk lebih rincinya bisa dijelaskan Mbak, apa tentang layanan kebutuhan esensial itu seperti apa yang untuk anak usia dini? Iya, jadi layanan seperti dari kalimatnya ya, layanan kebutuhan esensial itu tentu saja adalah layanan yang sangat penting untuk anak usia dini. Anak usia dini itu tentunya kan tidak hanya butuh hanya sekedar pendidikan saja. Anak juga butuh dilayani bagaimana gizi kesehatannya, pengasuhannya, perlindungan dan kesejahteraannya. Jadi supaya anak benar-benar bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, hal tersebut juga merupakan amanat dari Perpres nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Berarti sangat penting sekali itu ya Mbak ya? Iya. Sangat esensial nih. Iya, tentu saja sangat penting sekali Mbak Hendri, karena anak usia dini ini kan memang berada pada masa golden age ya, masa yang sangat penting sehingga dia butuh sekali sesuatu layanan yang memang holistik ya. Jadi untuk tumbuh kembangnya supaya optimal, supaya anak siap untuk bersekolah, siap untuk melanjutkan gitu ya, ke jenjang yang selanjutnya gitu, dan juga supaya satuan PAUD itu benar-benar menjadi tuan rumah bagi pemenuhan layanan anak gitu. Terus bagaimana dengan posisi layanan kebutuhan esensial itu dengan konteks rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data atau PBD itu Mbak? Untuk kaitannya itu gimana? Ya, jadi kalau kita lihat ya di rapor pendidikan PAUD itu kalau kita download ada indikator profil, ada lembar perencanaan berbasis data. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasanya satuan PAUD atau di PAUD ini ada 2 dimensi, dua dimensi yang dibahas, dimensi proses yaitu dimensi D dan dimensi E.
Dimensi D itu tentang kualitas proses pembelajaran dan dimensi E adalah tentang pengelolaan satuan. Nah, layanan kebutuhan esensial anak usia dini ini posisinya berada pada dimensi E. Dimensi E. Ya. Jadi indikator-indikator yang dibahas dalam layanan kebutuhan esensial itu sudah termaktub dalam indikator profil yang ada di rapor dan ada yang di perencanaan berbasis data gitu. Jadi ada 8 indikator layanan ya Mbak untuk kebutuhan esensial di luar pendidikan ya? Iya, betul sekali, ada 8. Yang pertama kelas orang tua, kemudian yang kedua adalah pemantauan pertumbuhan, yang ketiga pemantauan perkembangan, yang keempat adalah koordinasi dengan unit layanan gizi dan kesehatan, yang kelima adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yang keenam ini ya PMT ya, penambahan makanan tambahan atau makanan bergizi. Kemudian yang ketujuh adalah memastikan anak memiliki NIK, dan yang terakhir itu adalah tentang ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Jadi ada 8 ini. Jadi cukup banyak. Ada 8 indikator itu ya Mbak ya. Baik, kita kupas satu-satu ya Mbak ya, dari 8 itu nggih. Iya. Dimulai dari yang pertama, bagaimana kelas orang tua yang sebaiknya terselenggara di satuan PAUD itu Mbak? Iya, jadi kalau kelas orang tua itu kan memang dibuat untuk supaya ada keselarasan, ada kesinkronan antara lembaga PAUD dan orang tua dalam hal pengasuhan dan pendidikan. Sehingga kegiatan itu harus dikemas menjadi kegiatan yang bisa diikuti oleh orang tua, baik sebagai peserta maupun mungkin kepanitiaan. Kemudian kegiatan ini juga sebaiknya terprogram, rutin, tidak hanya sekedar diselenggarakan pada waktu awal tahun gitu ya, bahas kaldik, terus kemudian parenting. Jadi bisa diselenggarakan secara khusus ya, untuk membahas tema-tema yang memang diperlukan oleh sekolah dan diperlukan oleh orang tua. Kira-kira begitu Mbak. Oke. Kalau yang kedua ketiga tadi bisa digabung ya Mbak ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan anak sendiri ya. Itu bagaimana Mbak untuk indikator? Memang pertumbuhan dan perkembangan itu bisa lebih jelas kalau saya jelaskan dari satu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu, pemantauan itu misalnya anak perlu dipantau berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Nah, dari situ kita bisa tahu status gizi anak, apakah anaknya stunting atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh sekolah, bekerja sama dengan puskesmas, dengan posyandu, atau mungkin bisa dilakukan orang tua apabila misal tidak bisa dilakukan di tempat-tempat itu ya. Nah, kemudian juga pihak sekolah memastikan adanya dokumentasi tentang data yang sudah diukur tadi di buku KIA atau KMS ya. Nah, kalau untuk perkembangan itu biasanya menggunakan beberapa instrumen. Jadi ada instrumen DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak, kemudian ada instrumen KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan, kemudian juga ada tambahan misalkan tentang bagaimana mengecek ya daya lihat atau daya dengar anak pakai TDD atau TDL. Kemudian juga bisa saja kita untuk mengecek misalnya ada penyimpangan dalam perkembangannya, itu kita bisa cek juga dari situ. Lalu kalau misalnya anak mengalami gangguan dalam perilaku ya, emosional, itu kita bisa pakai kuesioner GPPH, jadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, ini memang sebaiknya dilakukan secara bersama-sama antara lembaga PAUD ya, kader kesehatan dan orang tua supaya hasilnya bisa lebih komplit sehingga kita tahu misal ada anak yang memang pertumbuhan dan perkembangannya
memang sudah sesuai dengan yang seharusnya atau ada yang mungkin tidak sesuai, sehingga si anak bisa mendapatkan intervensi, misalnya oh ternyata ada sesuatu ini harus dirujuk kemana dan lain sebagainya. Harapannya ketika semakin cepat diketahui, anak akan semakin cepat juga untuk ditangani gitu. Untuk perkembangan selanjutnya indikatornya dengan kaitannya gizi ya Mbak ya? Iya. Perkembangan gizi anak itu bagaimana di satuan pendidikan? Iya, yang gizi dan kesehatan anak itu memang kita harus berkoordinasi. Jadi kan tidak mungkin satuan PAUD benar-benar menyelenggarakan sendiri begitu ya. Perlu misalnya koordinasi dengan kader kesehatan, mungkin dengan puskesmas, posyandu dan berbagai pihak yang lain supaya anak-anak yang ada di satuan PAUD ini bisa mendapatkan penanganan cepat apabila terjadi masalah kesehatan, misalnya ada anak yang demam, ada anak yang diare, atau mungkin stunting. Nah, itu bisa cepat mendapatkan penanganan. Dan juga ketika lembaga atau satuan PAUD itu sudah punya kerjasama, koordinasi yang baik, mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi terkini tentang gizi dan kesehatan. Otomatis juga mungkin bisa diundang juga dalam kegiatan kelas orang tua untuk memberikan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan kepada orang tua. Jadi itu memang sangat penting gitu. Untuk indikator selanjutnya tadi tentang PHBS ya, PHBS anak itu. Penerapannya seperti apa itu Mbak? PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi satuan PAUD itu memastikan bahwa anak-anak itu memiliki pola hidup yang sehat, terbiasa untuk cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun gitu ya, kemudian menggosok gigi, kemudian berolahraga, makan bekal yang sehat gitu ya, terus macam-macam. Jadi semua termasuk seperti membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi semua hal yang terkait dengan hidup bersih dan sehat itu sekolah memastikan bahwa anaknya bisa melakukan itu ya rutin, sehingga di sekolah maupun di rumah juga dia tetap menjalani pola hidup bersih dan sehat gitu. Tadi selain PHBS ada PMT ya Mbak ya? Atau makanan bergizi, itu seperti apa Mbak untuk anak usia dini? Kalau PMT di PAUD ini konteksnya adalah pemberian kudapan atau snack. Makanan tambahan gitu makanan tambahan ya, biasanya sih periodenya 3 bulan sekali gitu diberikan makanan tambahan. Nah ini yang seperti apa ya yang seharusnya, makanan tambahan yang baik itu adalah yang sesuai nilai gizinya dengan anak-anak usia dini, kemudian yang sesuai dengan kondisi orang tuanya. Nah, maksudnya sosial ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang sesuai dengan daerahnya ya. Jadi misal kalau kita di Jawa Tengah, kira-kira anak apa ya harus diberikan apa ya? Misalnya bisa kasih bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, misalnya bubur mutiara tuh biasanya anak-anak suka. Kemudian bisa diberikan jajanan-jajanan makanan tradisional yang memang bergizi buat anak-anak dan aman gitu ya Mbak, karena sekarang kan banyak makanan-makanan yang menarik-menarik tapi sebenarnya bukan makanan sehat untuk dikonsumsi. Untuk selanjutnya tentang pemantauan kepemilikan NIK itu Mbak, peran satuan PAUD-nya itu dalam hal apa ini Mbak? Iya, jadi satuan PAUD itu memastikan bahwa anak memiliki NIK. Kalau kita lihat dari prosedurnya, anak lahir itu kan dibuatkan akte kelahiran. Nah, kita cek apakah ada anak yang masih belum punya. Nah, ini kalau ada yang belum punya berarti satuan PAUD bisa memberikan dukungan atau memberikan informasi bahwasanya agar segera diurus. Kalau sudah punya akte kelahiran, lalu apa yang harus dilakukan? Berarti mendaftarkan masuk ke KK supaya memiliki NIK. Nah, karena NIK ini sebenarnya adalah hak semua warga negara ya, jadi itu adalah bukti sah bahwa
seorang anak sudah dianggap sebagai warga negara itu adalah punya NIK. Jadi memang harus punya, ya. Jadi bisa mengurus ke Disduk Capil ya kalau misalnya belum memiliki NIK. Kenapa? Karena NIK ini nanti kaitannya misalnya kalau di satuan kan pemutakhiran data Dapodi, kaitannya sama BUP PAUD, kemudian juga NIK nanti dibutuhkan ketika untuk mengakses layanan publik ya, layanan publik di pemerintah semua sekarang berbasis NIK. Nah, itu makanya sangat penting sehingga lembaga harus mendampingi orang tua memiliki NIK. Dan bahkan mungkin kalau saya lihat ada beberapa satuan PAUD yang sudah lebih dari itu Mbak, tidak hanya sekedar NIK. Jadi membantu orang tua dengan kerjasama dengan Disduk Capil membuatkan kartu identitas anak KIA. Nah, selain itu juga NIK itu tadi ya, jadi ada beberapa yang memang sudah kerjasama kemudian bisa membantu secara kolektif untuk dapat KIA gitu. Untuk indikator terakhir ini Mbak, tentang fasilitas sanitasi dan air bersih, itu apa yang harus dilakukan satuan pendidikan PAUD sendiri Mbak? Oke, jadi kalau dalam hal fasilitas sanitasi dan air bersih itu kan melingkupi penyediaan air minum, kemudian air mengalir untuk cuci tangan, kemudian untuk toilet gitu, kemudian tempat sampah gitu kan. Itu memang diharapkan satuan PAUD bisa menyediakan fasilitas itu kepada anak-anak walaupun dengan material yang sederhana. Bahkan apabila ada yang mungkin tidak memiliki saluran sendiri gitu ya, sebenarnya tidak masalah. Dalam hal ini yang penting adalah anaknya terlayani mendapatkan fasilitas itu walaupun mungkin ada beberapa PAUD mungkin yang di daerah yang airnya masih ikut rumah sebelah dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Yang penting anaknya dapat fasilitas air bersih ya dan sanitasi gitu. Jadi bisa disimpulkan ya Mbak ya, untuk layanan esensial anak usia dini menuju PAUD berkualitas, yaitu dengan satuan PAUD tidak hanya menyediakan layanan pendidikan saja, tapi juga perlu memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan dengan 8 indikator tadi ya Mbak ya? Iya. Demikianlah Sobat Pendidikan pembahasan kita kali ini. Apabila Sobat Pendidikan masih ada pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di RTL yang mendatang. Dah.